Arif Prastowo. Ya, halo, selamat malam. Ya, silakan. Ada yang Anda mau tanya? Iya, saya mau tanya. Open cam. Ya, open cam, Brudar. Gimana Open caranya cam. ya? Caranya gimana nih? Caranya gimana bukanya nih? Oh iya, udah 12.000. Ya, silakan buka Bang. Udah dikirim undangan tuh. Udah, sekarang Anda bisa buka. Silakan, buka. Ah ya udah. Oh ya, selamat malam. Iya, malam. Saya mau bertanya untuk tanda-tanda kiamat di agama Kristen itu bagaimana ya? Tanda-tanda kiamat. Iya, iya. Akhir zaman ya, kedatangan Tuhan datang kembali. Sudah tertulis di Matius 24-25 ya. Misalnya kan kalau untuk di ini misalnya ada matahari terbit dari apa, terus apa namanya, banyaklah ciri-cirinya gitu. Ya, yang ditulis di Matius 24 ini tanda-tanda akhir zaman itu kedatangan Tuhan datang kembali, yaitu apabila pohon ara sudah bertunas. Pohon ara itu lambang Israel. Sudah bertunas artinya sudah semua orang Israel percaya kepada Tuhan Yesus. Itu Tuhan sudah datang kembali. Jika sudah semua orang Israel yang ditetapkan ya jumlahnya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan akan datang kembali. Yang saya maksud ciri-cirinya. Kan iya, itu ciri-cirinya kalau sudah semua Israel percaya Tuhan Yesus, dia akan datang kembali. Itulah akhir zaman, saudaraku. Karena Israel itu bangsa pilihan Tuhan Yesus. Tetapi ingat, sekarang ini bukan hanya bangsa Israel lagi bangsa pilihannya, semua bangsa. Tapi di sini sudah dijelaskan, Tuhan menyatakan kedatangan anak manusia perumpamaan tentang pohon ara. Dan juga jika Injil sudah diberitakan di mana-mana ya, Injil sudah didengar semua orang, Tuhan akan datang segera kembali. Lalu ketika dia datang, dia akan mengangkat umatnya ya. Di atas awan-awan bersama dengan Tuhan Yesus kita akan ada di angkasa, lalu masuk surga. Kemudian orang yang tertinggal akan mengalami banyak penderitaan. Lalu lenyaplah bumi ya, Wahyu 20. Kiamat itu lenyaplah bumi. Dan Tuhan Yesus mengumpulkan semua bangsa di hadapannya, dia akan menghakimi semua umat manusia. Ya, Wahyu 20 ayat 11 sampai 15. Terus kan kalau kiamat itu kan semuanya apa ya? Hancurlah ya bumi ini, dunia ini gitu. Tapi kan di dunia ini ada planet juga, kayak ada Merkurius, Venus, terus segala macam, ada bulan, bintang, itu semuanya gimana? Silakan, pastor. Ya oke, jadi nanti Alkitab bilang di dalam Matius 24 itu udah jelas, nanti penguasa-penguasa di udara akan goncang, dan bulan, matahari, dan bintang-bintang akan jatuh ke bumi ya. Ada beberapa hal yang kamu harus tahu menjelang sebenarnya kata kiamat itu dalam Kristen itu masih ada dulu, nanti kerajaan 1000 tahun damai, ada perang Harmagedon, baru dunia ini ada kiamat, dunia dihancurkan sesuai dengan kitab Petrus ya. Jadi kata kiamat itu sebenarnya masih jauh lagi ya, tetapi karena kamu tanya kiamat, ada beberapa ciri yang harus kamu tahu, bahwa Yesus sudah menyatakan ini jelas dalam Matius pasal 24 ayat 4 dikatakan, jawab Yesus kepada mereka, waspada supaya jangan ada orang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi sekarang banyak Yesus-Yesus yang palsu muncul. Ada Yesus ciptaan Metin Yunani, Metin Romawi, ada juga
Yesus yang datang maaf dari Arab dan lain sebagainya. Yesus yang sejati itu datangnya dari Israel, ya, sesuai dengan Roma pasal 9 ayat 5. Jadi akan ada Yesus-Yesus yang lain akan muncul, ya. Lalu yang kemudian ayat yang ke-6-nya dikatakan kamu akan mendengar deru perang, kabar-kabar tentang perang. Kita melihat kan ada perang sekarang ini Palestina dengan Israel. Itu sebagai tanda kiamat itu. Sebab terus ciri yang lain lagi akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang baru. Ini yang saya bilang tadi, kerajaan 1000 tahun damai. Kamu nggak tahu itu. Jadi Kristen paham itu. Pada waktu itu kamu akan diserahkan, disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Kamu lihat banyak kekristenan dianiaya di India, di berbagai bangsa-bangsa sulit memberitakan tentang Yesus, mendirikan rumah ibadat. Itu ciri-ciri di mana kiamat itu akan segera datang, ya. Oke, di mana orang Kristen sangat dibenci, dipersekusi. Oke, silakan. Mau tanya lagi ya. Ini kan pada zaman dahulu kala, pada masa peradaban manusia purba gitu ya, banyak dinosaurus, terus macam-macam gitu. Itu sebelumnya emang dari dulu itu dunia itu sampai sekarang udah tua, atau memang sebelumnya udah pernah kiamat terus ada lagi sampai sekarang gitu, atau gimana? Oke, saya jawab begini. Sebelum manusia Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, dunia ini bersifat kekal. Jadi kalau ada orang bilang ada fosil-fosil yang ditemukan ribuan tahun, Pastor Ben percaya itu, ya, karena sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, semuanya kekal. Lalu kita pun tidak tahu berapa lama hari pertama, hari kedua itu diciptakan, berapa lama itu, berapa puluh tahun atau ratusan tahun atau ribuan tahun, kita tidak tahu. Tapi kalau kau bilang apakah sebelumnya sudah ada kiamat, Alkitab tidak mencatat itu, ya. Oke. Tapi kan kehidupannya berbeda sama zaman dulu, itu gimana itu? Iya, jadi manusia pertama Adam dan Hawa, tidak ada kehidupan sebelum itu, ya. Jadi itu kalau yang, kamu tanya yang kayak dinosaurus, terus hewan-hewan dulu manusia purba itu gimana? ya, manusia purba sebenarnya dalam Alkitab tidak ada. Paling yang dimaksud manusia purba itu adalah seperti kera besar, seperti monyet besar, mungkin itu yang dimaksud. Kalau dibilang manusia purba apa? Karena manusia pertama diciptakan cantik kok, bagus. Jadi kita tidak menganut paham evolusi, ya, kekristenan itu tidak menganut itu, ya. Paling itu kan sains, penelitian, bisa-bisa saja tafsir mereka itu, tapi kita tidak paham manusia adalah hasil evolusi daripada kera, tidak, ya. Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya sesuai dengan Kejadian 1:26 sampai 27. Silakan. Tapi kan dulu ada zaman sejarah-sejarahnya. Maksudnya sejarah apa, Bruder? Ya, di pelajaran sejarah gitu banyak manusia purba, itu gimana? Iya, jadi Pithecanthropus erectus maksud kamu manusia-manusia lama itu? Jadi begini, jadi Alkitab mencatat, kawan-kawan semua, bahwa manusia bukan asalnya dari kera, tidak. Itu adalah sebuah penelitiannya Darwin, dibuat menjadi sains, ya, dan itu laku dijual. Tetapi Alkitab tidak mencatat itu. Kalaupun ada orang yang mungkin manusia yang ketinggalan zaman, ya, manusia yang belum masuk ke era modernisasi seperti sekarang ini, mungkin itu yang Anda maksud. Masih ada di pedalaman, seperti di Sumatera ada manusia dalam, ya, orang-orang dalam yang masih termarginalkan di tengah-tengah hutan. Itu mungkin maksud Anda. Oke, saya rasa sudah cukup dulu. Makasih saudaraku. Ya. Tuhan Yesus Kristus memberkatimu, Arif. Tepuk tangan buat Arif yang cakep dan manis.